Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya mempresentasikan terkait disiplin positif. Ini adalah salah satu topik juga di UMM. Nanti tugas yang diberikan selain untuk dapat sertifikat dari sekolah, nanti juga sebagai aksi nyata di PMM, sehingga 2 kali 1 kerja untuk 2 sertifikat kita. Oke. Disiplin positif, sebelumnya saya mau menyampaikan dulu bahwa materi disiplin positif ini kalau di guru penggerak itu adalah satu topik dari paket modul 1. Jadi paket modul nanti yang ikut guru penggerak biar tahu ya, ada 3 paket modul. Paket modul 1 isinya 4 modul. Jadi ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Ini sekedar mengingatkan untuk modul 1.1 itu tentang filosofi KHD. Nah, saya mengambil di sini tujuannya saja ya, tujuan dari pendidikan menurut filosofi KHD di sini bisa dilihat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut teman-teman di sini bagus tidak tujuan dari pendidikan menurut KHD ini? Bagus. Ada kata apa di sana yang sangat bagus? Selain tugas kita, menuntun. Ya, menuntun yang pertama. Tugas kita itu menuntun. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ini adalah jawaban dari keresahannya kita Bapak Ibu semua terkait dengan perilaku siswa saat ini. Ada pembulian, vandalisme ya dan sebagainya. Kalau versi saya ya, menurut saya kurikulum Merdeka ini menjawab tantangan tersebut karena kita sudah tidak lagi diporsi menjadi sumber belajar ya. Di pertemuan sebelumnya kan saya pernah memperlihatkan ChatGPT itu sebagai salah satu sumber belajar atau robot yang berdasarkan artificial intelligence. Hari ini saya sudah punya lagi namanya Jarvis. Itu adalah robot juga, tapi sudah berbasis WA. Nanti saya tunjukkan ya. Jadi intinya tugas kita sudah tidak lagi menjadi sumber belajar. Kalau kita menempatkan posisi kita sebagai sumber belajar yang tahu segalanya, itu salah. Karena kita akan sangat mudah. Saat ini saja sudah ada yang sudah bisa menghentikan tugas kita sebagai sumber belajar. Ditanya apa saja bisa. Jadi tugas kita adalah menuntun. Menuntun. Kalau anak itu salah, ya kita tuntun dibenarkan. Karena tidak semua anak itu tahu bahwa yang dilakukannya salah. Dan tugas kita lah menuntun mereka sesuai dengan kekuatan kodrat yang ada. Dan tujuannya selamat. Selamat itu ya berarti selamat dunia akhirat. Dan juga bahagia yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini tentunya kebahagiaan tertinggi adalah ketika bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi kalau saya lihat tujuan dari pendidikan pada kurikulum Merdeka ini sangat bagus kalau kita mampu aplikasikannya. Dan pada modul 1.2 itu terkait nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang modul 1.3 visi guru penggerak. Nanti Bapak Ibu yang ingin mengikuti program guru penggerak nanti akan mendapatkan materi ini. Dan hari ini saya mau menyampaikan tentang disiplin positif. Itu adalah modul 1.4 kalau di
tersebut itu harus menangkap tangan lawannya. Yang namanya saya sebut, kalau hitam berarti tadi buahnya sebagai hitam harus nangkap, dan yang hijau harus menghindar. Yang menang berarti kalau yang disebut namanya hitam, kalau hitam bisa nangkap berarti menang, kalau hijau bisa menghindar berarti hijau yang menang. Bisa dipahami? Jadi yang saya panggil harus nangkap tangan temannya. Yang tidak dipanggil harus menghindar. Oke, siap semuanya, posisikan tangan. Posisikan tangannya agak ke arah salaman ya. Tapi kalau sudah yang suami nggak apa-apa ya. Bapak Ibu, gerakannya satu kali ya, satu kali tangkap ya, jangan kalau nggak bisa terus satu kali tangkap, satu kali menghindar atau satu kali menangkap. Itu yang baru datang sepertinya tidak tahu instruksinya ya. Berpasangan Bapak Ibu. Oke, siap ya. Hitam. Gimana kata ya? Tanda. Yang saya panggil yang nangkep, yang tidak, yang hijaunya berarti menghindar. 1-0. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Iya, tangannya harus tepat, tapi diberi jarak ya, biar bisa menghindar. Ya, jangan, ya boleh nggak apa-apa goyang-goyang. Hitam. Satu lagi ya. Siapa lagi tangannya? Hijau. Siapa yang menang di sini? Oh, Pak Erwin ya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, speaking seperti ini bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semua ya. Tentunya ada banyak versi speaking di TikTok maupun di manapun ada ya. Sekarang sudah banyak ilmu terkait dengan speaking. Oke Bapak Ibu, meskipun sudah sore semoga masih semangat karena untuk disiplin positif ini ada banyak tema yang nanti saya sampaikan. Ada 6 di sini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol dan restitusi terkait segitiga restitusi. Materi ini sebenarnya ada semua di PMM yang ada di topik disiplin positif, sehingga nanti kalau Bapak Ibu sudah menerima materi ini, semoga nanti di PMM-nya lancar jaya kayak gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang Bapak Ibu kita bermain kegiatan kepalan tangan dulu, sama dengan yang tadi. Bapak Ibu berpasangan lagi, ya, menentukan pasangannya lagi. Silakan
Bapak Ibu itu benda atau sesuatu yang sangat berharga. Jadi menuliskan boleh disecari kertas atau langsung di tangan, ya boleh disecari kertas atau ditulis langsung di tangan pakai pulpen. Sesuatu yang menurut Bapak Ibu adalah hal yang sangat berharga. Bisa berupa personal, ya misalnya keluarga, atau benda, atau apapun, nilai atau apapun yang Bapak Ibu anggap itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, nanti yang satunya itu berusaha membujuk sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta teman yang menuliskan tadi, ya teman A, memberikan benda tersebut. Misalnya di sini Bu Wahyu sama Bu Ida. Bu Wahyu yang menuliskan hal yang sangat berharga itu, Bu Ida yang membujuk Bu Wahyu, ya bisa dengan ngancem, ya menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja. Misalnya diganti dengan iPhone Bu, diganti laptop Bu, Bu, uang 10 miliar atau gimana, ya. Bebas. Silakan ya Bapak Ibu. Sudah menentukan siapa yang menuliskan nilainya dan yang membujuk? Kenapa? Ya terserah, bebas. Makanya bebas. Kan rahasia Pak, ya. Ya, Pak lawan dengan siapa pasangannya? Pak Sepul. Sudah Pak. Oke Pak Johan. Sudah belum Bu Neti? Sudah? Dengan siapa? Sudah? Ya, di genggaman ya. Oke. Silakan ada 30 detik rekan yang lain untuk membujuk rekannya untuk memberikan salah aja Bu Ida. Bu Ida yang membujuk, berarti membujuk uang yang ada di genggaman. Oke? Silakan. Waktunya bisa dipahami ya instruksinya? Ya, jadi rekan A menuliskan hal yang berharga, ya. Rekan B membujuk untuk rekan A menyerahkan boleh menguap, boleh dengan cara Bapak Ibu sendiri. Waktunya 30 detik untuk merayu. Gitu? Oke? Silakan 30 detik dari sekarang.
Jadi sebenarnya siapa sih yang memiliki kontrol? Siapa? Tadi Bu Ana memilih menyerahkan ya Bu Ana ya. Memilih menyerahkan ya Bu Ana ya. Tanpa diminta kan ditawar berapa, tapi dia tidak nawarkan jaluk aja. Pemaksa. Guru berikan saya juga sukarela. Sukarela ya. Kalau Bu Neti kan tidak memilih untuk tidak menyerahkan ya. Artinya sebenarnya memilih menyerahkan maupun tidak menyerahkan itu kontrolnya ada pada diri sendiri gitu. Nah, jadi ini teori paradigma ya. Jadi ketika siswa itu sebenarnya ketika dibujuk atau diiming-imingi itu sebenarnya bukan karena bapak ibu gurunya yang memiliki kontrol, bukan, tapi karena dia memilih untuk mau dikontrol. Bisa dipahami nggak? Jadi ketika siswa misalnya disuruh ini nurut ya, itu bukan artinya dia dikontrol oleh bapak ibu guru, tapi dia mengontrol dirinya, memilih dia mau dikontrol oleh guru tersebut. Jadi tetap kontrol itu ada pada si murid. Jadi di sini untuk awalnya ya stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Itu tidak bisa. Ya, yang betul adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi beda sudut pandang. Ya. Ketika kita berpendapat lain, itu bukan tidak suka dengan pendapat orang lain, tapi sudut pandangnya memang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan, tapi sebenarnya semua perilaku itu pasti punya tujuan. Nah, tujuannya ini yang perlu diluruskan, disamakan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sebenarnya tidak, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi misalnya tadi ya, kita mau melakukan suatu hal, itu bukan kita sedang dikontrol, tapi kita membiarkan orang lain mengontrol kita. Kalau kita milih tidak mau juga, karena kontrol kan sebenarnya ada di diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal itu tidak benar ya. Yang betul adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kerjasama. Kemudian tidak ada menang kalah, yang ada adalah menang-menang. Itu terkait dengan teori kontrol atau pilihan. Jadi sama-sama menang. Ketika saya misalnya mau dikontrol, itu juga saya menang, berarti itu kan pilihan saya gitu. Dari pihak yang memberi rujukan juga menang. Nah, disiplin positif ini sebenarnya merupakan teori dari Dr. William Glasser. Ya, di sini intinya bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak bisa kita mengontrol orang lain harus apa dan bagaimana. Yang ada adalah kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian ada perbedaan makna disiplin ya Bapak Ibu. Kalau yang lama itu disiplin itu kan, kalau bagi anak disiplin itu lebih ke pemaksaan ya. Sepertinya anak kalau disiplin maksa
gitu ya. Tapi sebenarnya disiplin di sini adalah anak belajar mengontrol diri mereka, ya, mengontrol diri dengan menggali potensinya, dengan tujuannya nanti kita akan belajar nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tujuannya disiplin itu lebih pada dia bisa mengontrol dirinya sendiri dengan tidak merugikan orang lain. Itu karena banyak kebajikan yang harus dikuasai atau dimiliki oleh siswa. Kemudian nanti kita belajar tentang teori motivasi, 5 posisi kontrol guru, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, yang kedua tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ada berbagai nilai kebajikan tentunya yang Bapak Ibu tahu, yang misalnya bertanggung jawab, kejujuran. Itu kan nilai kebajikan itu tidak melihat ras, suku, agama, tapi itu adalah nilai yang dimiliki oleh seseorang, ya, nilai yang baik, universal di mata semua orang itu baik. Namun di kurikulum Merdeka ini sudah dirumuskan dalam 6 dimensi, ya, 6 profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa Tuhan, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini nilai kebajikan yang menjadi tujuan utama dari kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tadi saya bilang restitusi, kalau Pak Adi bilang prostitusi apa, Bu? Jadi ini restitusi. Jadi mungkin kata asing ya bagi Bapak Ibu. Jadi restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya karakter yang lebih kuat itu karakter dengan membawa nilai-nilai kebajikan yang itu dari diri mereka sendiri, gitu. Jadi nanti belajar untuk menyelesaikan masalah, ya, tapi dengan benar. Nanti materi akan saya kirim di grup, ya, biar. Nah, disiplin tadi itu juga sebaiknya atau yang menjadi tujuan disiplinnya itu harus dari motivasi intrinsik. Jadi bukan sekedar menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau seperti ini biasanya anak, kalau saya melakukan itu nanti, atau gini ya, kalau saya tidak melakukan itu nanti saya akan dapat apa? Kan itu. Jadi itu terkait dengan menghindari hukuman. Misalnya kalau saya Bu Wahyu biasanya yang pendisiplinan, kalau saya tidak menggunakan topi nanti saya akan bagaimana? Itu berarti motivasinya masih eksternal, masih berupa hukuman yang itu tidak berlangsung lama, itu hanya jangka pendeknya. Kalau tidak ada hukuman, tentu dia tidak akan melakukan itu. Kemudian motivasi yang kedua masih eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi bila saya mendapatkannya atau melakukannya. Misalnya, kalau saya ke kelas tepat waktu, saya akan dapat hadiah dari kepala sekolah misalnya. Kalau saya mengumpulkan perangkat pembelajaran nomor 1, saya akan dapat bahan batik misalnya. Nah, itu masih eksternal. Nah, nanti kalau sudah hadiahnya tidak ada, dia tidak akan mengumpulkan tepat waktu. Jadi di sini diharapkan adalah motivasinya adalah internal. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah menumbuhkan motivasi internal pada siswa
Jadi untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau saya tepat waktu, berarti dia menghargai dirinya sendiri. Nilai-nilai itu akan ada pada dirinya sendiri. Gitu ya. Oke, itu teori motivasi. Nah, kemudian ini Bapak Ibu terkait dengan identitas gagal dan sukses, yaitu hukuman dan disiplin. Bedanya apa? Mungkin dari yang atas ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yang itu akan jadi ingatan jangka panjang, yang mungkin ada traumatis di sana, ada beban psikologis sampai dia dewasa. Itu kalau hukuman. Ya, kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Itu sudah bagus, ya. Namun yang lebih bagus itu adalah restitusi. Jadi kalau restitusi nanti konsekuensinya mereka sendiri yang memilih, dan itu dari dalam diri. Ya, contohnya siswa menyobek buku temannya. Hukumannya misalnya dia dijemur, ya, menghormati bendera. Cocok nggak Bapak Ibu? Itu hukuman yang akan menyakitkan. Ini ciri-ciri hukumannya: menyakitkan, mendapat murid akan tersakiti dan sebagainya. Dan biasanya itu tidak membuat anak jerah, ya. Tapi misalnya dengan kita pakai konsekuensi, kalau merusak buku temannya, konsekuensinya berarti mengganti buku temannya. Itu bukan hukuman, tapi masuknya ke konsekuensi. Jadi sesuatu yang harus dilakukan. Tapi lebih baik lagi dengan restitusi. Jadi nanti saya akan sampaikan ya seperti apa itu restitusi, ya. Karena ada 3 tahapannya. Di sini restitusi itu akan menguatkan murid dalam jangka panjang, kemudian korban juga mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah, kemudian nanti murid jadi tahu nilai-nilai kebajikannya yang baik seperti apa. Materi yang selanjutnya tentang keyakinan kelas ini sudah pernah dibahas di sebelumnya. Bapak Ibu juga tentu sudah menuliskan tentang keyakinan kelas masing-masing, ya. Jadi saya skip saja, ya. Ini bagian dari 61.4 sebenarnya. Nah, kemudian terkait kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini sebenarnya kebutuhan yang berusaha siswa dapatkan, ya, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan itu, karena kadang tujuannya itu adalah kebutuhan, ada kebutuhan dasar yang harusnya kita bisa berikan, ya. Contohnya kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan, penguasaan, yang terutama adalah kebutuhan paling utama bertahan hidup, ya. Kebutuhan makan, minum itu kebutuhan dasar. Kadang kita mendapati sudah bel, siswa belum masuk kelas karena masih jajan. Nah, itu sebenarnya mereka tujuannya adalah bertahan hidup karena masih lapar, masih haus. Namun mereka tidak bisa mengontrol diri mereka, ya, manajemen waktu dengan baik.
kelima, posisi kontrol guru. Bisa terlihat nggak Bapak Ibu? Tidak jelas. Ada 5 posisi kontrol guru, di mana itu akan menjadikan identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan berhasil atau sukses dengan kontrol diri. Jadi ini yang terakhir ini, posisi terakhir ini yang sebaiknya kita lakukan. Apa saja posisinya? Yang pertama, kita bisa sebagai apa? Penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, ketika kita sebagai penghukum, biasanya kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu berarti kita sedang memposisikan diri kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya kalimatnya, ibu kecewa, kamu kayak gini. Ya. Harusnya kayak gini. Nah, itu dia berarti sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi mulai merasa bersalah. Tuh. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, misalnya membuatkan alasan-alasan untuk kuliahnya, misalnya jangan kayak gitu dong, nanti Bu Nisa ditegur sama kepala sekolah kalau kamu melakukan hal tersebut. Tolong dibantu ya. Nah, tolong dibantu ya Ibu. Nah, itu kita memposisikan diri kita berarti sebagai teman. Ya. Kemudian sebagai pemantau, itu lebih ke kita menyampaikan peraturan-peraturannya. Ya, peraturan, kamu kan tahu peraturannya seperti ini, nanti hukumannya seperti kayak gitu. Itu berarti kita sebagai pemantau mengingatkan terus-menerus terkait dengan perilakunya, yang apakah dia melanggar kesepakatan, melanggar aturan. Nah, itu adalah kita berarti sebagai pemantau. Dan yang paling baik adalah dengan kita sebagai manajer, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita membangkitkannya, apa tujuan kamu melakukan hal tersebut, gitu ya misalnya. Kemudian menurut kamu yang kamu lakukan itu gimana, betul apa tidak? Hal-hal yang kayak gitu itu contoh kalimat-kalimat kita sebagai manajer. Nah, dalam melakukan kegiatan restitusi, kita akan belajar terkait segitiga restitusi. Nah, ada segitiga restitusi di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi lebih ke apa ya? Apa yang kamu lakukan itu bisa jadi orang lain pun melakukannya, bisa jadi saya pun melakukannya. Gitu. Jadi lebih ke identitasnya dinetralkan dulu. Ya, biar dia tidak merasa sangat bersalah. Gitu. Nah, namun selanjutnya validasi kebutuhan. Tujuannya apa? Kamu melakukan itu, alasannya ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kayak misalnya kemarin saya merestitusi kelas 9D, ya, dia bawa HP, ya, anak OSIS. Itu saya tanya, tujuannya apa kamu bawa HP? Itu ternyata memang ada tujuan-tujuan yang menjadi kebutuhannya dia membawa HP, ya. Jadi karena akan ikut kegiatan di mana kegiatan itu berakhir di sore hari dan dia membutuhkan handphone untuk berkomunikasi.
Nah, nanti dari sana kita akan menyampaikan kira-kira solusinya bagaimana kalau tidak boleh bawa HP. Nah, dia akan menyampaikan solusinya, dan itu memang dari dirinya ya, dari dirinya sendiri dia menemukan solusinya. Jadi dia tahu itu salah dan dia bisa mencari solusi dari kesalahan yang dia buat. Itu terkait dengan segitiga restitusi. Nah, nanti Bapak Ibu akan belajar mempraktekkan segitiga restitusi ini ya, dengan 3 poin tadi: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas itu yang bagaimana? Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi memang mungkin paradigma kita terhadap hal tersebut, masa anak salah tapi dia malah dibantu untuk berpikiran positif terhadap dirinya, itu ya Bapak Ibu. Tapi inilah metode restitusi ini tujuannya itu. Nah, misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang bersalah, tapi lebih tertarik bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi lebih ke menetralkan dia biar tidak menjadi yang selalu salah. Tapi bagaimana nanti dia tahu kesalahannya dan dia bisa memperbaiki kesalahannya dari dalam dirinya, motivasi intrinsik. Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Tadi ya, ada kesenangan atau kebutuhan hidup, bertahan hidup, dan lainnya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kekuatan, kemudian kebebasan, cinta dan belonging ya, happy atau lebih ke tantangan gitu. Nah, ini kalimat yang bisa digunakan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, gitu. Jadi lebih menyadarkan dia sebenarnya dia juga punya potensi buruk, tapi dia memilih untuk tidak melakukan hal yang lebih buruk. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Misalnya ketika pelajaran itu malah gendangan kayak gitu ya, atau apa? Tujuannya apa? Atau kan tujuannya bersenang-senang, padahal kan itu tidak pada tempatnya. Apa yang penting? Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan ya, tanpa harus memukul. Misalnya kalau saya mukul itu saya senang, padahal kan itu kesenangannya salah gitu ya. Pembulian misalnya, ketika mukul saya merasa senang, padahal coba dipikirkan hal lain yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan kesenangan tersebut. Nah, itu dari dalam diri siswa. Oke. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya ya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Apakah tadi misalnya saling menghormati, bertanggung jawab, gitu ya. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati
tersebut. Jadi ketika justru dia bertanggung jawab, yang dia rasakan bagaimana? Itu lebih ke keyakinan. Pasti setiap anak keyakinannya itu pasti yang benar. Ya, apa yang kamu lakukan benar, apa yang kamu lakukan salah, dia pasti akan menunjukkan keyakinan yang benarnya, yang sesuai dengan kebajikan-kebajikan yang bersifat universal tadi. Itu. Nah, kemudian kita juga dalam restitusi akan memberikan intervensi ya terhadap siswa, karena tadi siswa kan disuruh menyampaikan tujuannya apa dan sebagainya. Itu bukan kita memvalidasi mereka melakukan kesalahan itu tidak apa-apa, tidak, tapi lebih pada mereka mengungkapkan dulu ya, ternyata nanti diketahui bahwa yang mereka lakukan itu tidak benar. Dan mereka akan mencari solusi ya, bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Ini misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Tuh. Kemudian apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ya, misalnya anaknya suka membuli, atau memang kamu memang ingin jadi pembuli, atau ada alasan dibalik sikapnya itu. Kemudian apakah wajar membuat kesalahan? Bisa nggak memperbaikinya? Tuh, jadi kita mencoba untuk memantik jawaban-jawaban siswa agar mereka mampu memperbaiki diri mereka sendiri. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Jadi dibantu untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini, tapi tidak terlepas dari tujuan pendidikan yang pertama ya, Pak Ibu, menuntun. Jadi kita menuntun. Barangkali anak itu memang tidak tahu apa yang dilakukannya itu salah, ya, atau dia punya tujuan tertentu di balik pelanggaran yang dia lakukan. Itu maksudnya. Jadi kita tidak bisa langsung mengecas anak tersebut salah dan seterusnya. Di balik itu ada apa sih, kenapa melakukan hal tersebut? Nah, kalau memang ternyata salah dan seterusnya, nah sifat kita juga harus menuntun yang benar seperti apa dan bagaimana dia bisa bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia lakukan bagaimana. Itu kita tuntun. Kadang kan anak tidak tahu ya bagaimana mempertanggungjawabkannya. Oke, Bapak Ibu, sudah selesai untuk materi disiplin positifnya. Aslinya itu ratusan lembar. Saya ringkas menjadi hanya beberapa slide ya, Bapak Ibu. Namun sebelum saya akhiri, saya minta refleksi dari Bapak Ibu. Mbak Irma, tolong di-share kolom Padletnya ya. Di grup info Spensabung, Bapak Ibu silakan dibuka HP-nya. Mungkin sambil berefleksi, kalau ada yang mau bertanya, ada sesi tanya jawab, boleh ditanyakan. Sambil Bapak Ibu yang lain mengisi refleksinya ya. Ada 4 pertanyaan, caranya nanti langsung di komen saja, tulis namanya juga. Monggo Pak Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin meminta penjelasan atau penegasan atau konfirmasi. Tadi di awal sesi tadi Bu Nisa menyampaikan bahwa pada kurikulum Merdeka ini guru sama sekali bukan sumber belajar. Yang saya pahami tetap, tapi bukan satu-satunya sumber belajar. Apa yang mana? Terima kasih Pak Omar, mungkin ada kesalahannya. Kita bukan satu-satunya sumber belajar, karena sumber belajar itu sekarang lebih banyak dibandingkan pada saat
Ya, kita sebagai sumber belajar, tapi bukan satu-satunya, dan jangan memposisikan sebagai satu-satunya sumber belajar, tapi lebih kepada fasilitator dalam pembelajaran. Jadi lebih mengutamakan nilai-nilai gitu Pak. Jadi tugas kita selain sebagai mengajar juga mendidik. Kalau mengajar itu menyiapkan mereka selamat di dunia dengan ilmu-ilmu yang kita berikan, transfer of knowledge. Tapi jangan sampai kita memposisikan hanya sebagai pengajar saja, tapi juga sebagai seorang pendidik. Kita menuntun anak, menunjukkan mana yang benar, ya. Yang salah dibenarkan, gitu. Maksudnya diberi pengetahuan sikap yang benar yang seperti apa, itu ke arah mendidiknya, gitu. Terima kasih Pak Wawan. Monggo Pak Nurrohman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya ini kesempatan memberikan langsung saja. Tadi Bu Lisa menyampaikan terkait dengan teori kontrol ya Bu ya. Teori kontrol betul. Tadi ada yang menurut saya kurang sependapat Bu. Saya pribadi ya. Mengapa? Tadi kan ada yang menyatakan bahwa yang mengontrol dan dikontrol itu sama-sama menang. Kalau menurut saya tidak Bu. Mengapa? Apabila itu kasusnya berbeda, misalkan itu ada dalam sebuah kasus, misalkan anak dibully dengan ancaman, lalu misalkan ada dipukul, ditendang, ya, dianiaya. Kalau dirinya dia mungkin tidak mengontrol, hanya dia pasrah, dia mati konyol. Kalau mengontrol, dia melawan, lebih baik begitu loh. Ada sama-sama begitu. Jadi pada intinya teori kontrol itu ya disesuaikan dengan kondisi dan konteks itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Betul sekali Bapak. Jadi itu kalau kasus tadi itu tidak bisa kita ambil bahwa itu kontrol ya Pak ya. Dia mungkin lebih tadi mengontrol dalam artian kalau pembulian tadi kan dia sudah tidak bisa melawan Pak. Jadi kalau pengennya itu kan terkait dengan power ya. Kalau dia punya power, otomatis dia akan melawan. Tapi dia mungkin gimana Pak? Kalau tidak melawan mati ganyol. Ya. Ya, jadi kalau kasus betul Pak, sesuai kasusnya tadi. Kalau kasus tadi kan berlangsung dengan cepat tanpa dipikir. Jadi kalau kontrol di sini, kalau kita belajar tentang berpikir lambat dan berpikir cepat, di sini Pak. Jadi berpikir lambat itu mengontrol itu, jadi dia tahu ketika saya seperti ini ada kesempatan berpikir. Ketika saya menyerahkan, akibatnya bagaimana? Tapi kalau kasus yang tadi pembulian dan sebagainya, tentunya itu tidak, ya itu sudah bukan tidak bisa mengontrol, apa memang tidak ada kesempatan mengontrol gitu loh Pak. Kalau kontrol itu berarti dia sebenarnya punya kekuatan, tapi dia lebih memilih yang lain gitu. Misalnya alternatif lain gitu. Jadi kalau yang tadi lebih kepada yang membulinya tadi harus direstitusi ya Pak. Kenapa? Apakah itu sebuah pilihan dengan pasrah? Nah itu makanya kan bisa saja dengan melawan walaupun sama-sama menonjol atau bagaimana. Ya mungkin itu lebih kepada kapasitas dianya ya Pak ya, kapasitas dia sebagai seseorang yang lemah kayak gitu kan tidak mungkin, kayaknya tidak jarang ya ada tadi kebutuhannya kan kebutuhan dasarnya hidup Pak. Jadi tidak mungkin dia itu Pak dasarnya dasar kebutuhan hidup. Jadi pasti kalau dia punya kekuatan dia pasti akan melawan. Tapi dia tahu dia tidak punya kekuatan, mungkin ketika mau melawan mungkin dia akan lebih parah
atau ketika dia tidak melawan, dia akan lebih aman. Itu bisa dipahami nggak Pak? Jadi kebutuhan hidupnya tetap, tujuannya, dasarnya dia untuk bertahan hidup. Jadi dalam pikirannya, pasti dalam pikirannya, saya ketika melawan atau saya pasrah, mana yang akan membuat saya lebih bisa bertahan hidup? Itu tetap Pak. Jadi sebenarnya itu bisa masuk kontrol, tapi ketika dia memilih yang lain, dia berpikir dia akan lebih parah situasi yang terjadi. Itu ya. Oke, terima kasih. Oh nggak Pak Budi. Terima kasih atas waktunya dalam suasana yang mungkin dikatakan darurat ya, di antara ngantuk dan kenyang ya. Baik, terima kasih Bu Nisa. Materi yang sangat menarik yaitu disiplin positif. Saya kira sekolah kita tidak hanya tahu materinya, tapi kita harus menerapkan di sekolah kita seperti itu. Kemudian korelasinya, saya sebagai wali kelas tadi disampaikan oleh pemateri terdahulu Bu Nining bahwa yang membantu tugas BK adalah wali kelas. Paling tidak kita punya SOP, standar operasional kepada peserta didik kita yang melanggar disiplin positif. Sementara ini kayaknya kita belum ada kekompakan. Kalau kita punya peserta didik melakukan pelanggaran A, ya, yang harus kita lakukan itu apa? Atau malah kadang kita tidak memberikan bukan hukuman ya, tapi konsekuensi. Jadi kalau bisa sekolah kita punya SOP ya dalam hal disiplin positif ini. Kalau peserta didik kita mempunyai kesepakatan kelas, kita pun harus punya kesepakatan guru, gitu. Ya, jadi ini untuk disiplin positif, saya kira tidak hanya tahu materinya, tapi bisa diterapkan bersama-sama menuju Spencer Bumi semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Budi. Ya nanti kita sepakati ya Pak Dian mungkin ya, atau ya nanti kita sepakati kesepakatan bersama. Nah untuk SOP-nya bisa pakai metode restitusi ini ya Pak ya. Nah pakai metode restitusi yang tadi saya sampaikan. Nih. Nah pertama kita menstabilkan identitasnya dulu. Ya kita harus yakin apa yang dia lakukan pasti ada alasannya. Dan alasannya inilah yang perlu kita benarkan. Alasannya sudah betul atau tidak, gitu. Ya, ketika kita tidak membetulkan alasannya, ya, kita meminta siswa untuk mencari solusinya, gitu. Jadi tepat sekali Pak. Jadi konsekuensinya itu dari dalam dirinya. Jadi dia akan tahu oh yang saya lakukan tidak benar, sehingga itu nanti akan menjadi long term memory ya. Jadi akan menjadi nilai-nilai yang dia yakini dan akan menjadi pengalaman berharga bahwa oh ya saya tahu yang saya lakukan tidak benar dan saya tidak akan mengulanginya. Dibanding ketika dihukum, ya misalnya terlambat, hukumannya hormat bendera. Padahal saya itu terlambat, itu habis ngantar ibu saya ke pasar, belanja, atau mengantar atau menolong orang kecelakaan, kayak gitu. Jadi kan tidak pas. Hukuman menjadi sesuatu hal yang tidak menyelesaikan sebuah permasalahan, dan ini justru akan menjadikan anak lebih tersiksa dan bisa jadi ya psikologisnya jadi terbatas ya, sehingga nanti malah akan melakukan hal yang sama, malah jadi pemberontak gitu, jadi lebih parah gitu ya. Jadi dia akan merasa orang lain tidak memahami. Ya memang kasuistik ya Pak ya, maksudnya makanya kita harus tahu latar belakang dia melakukan hal tersebut gitu. Kadang kalau kita tahu alasannya, kadang biasanya pada di posisi
oh iya ya, gitu ya, bisa memahami. Tapi itu kan tidak benar. Kita pahami tapi itu tidak benar. Jadi makanya harus dicari solusinya. Monggo Bapak Ibu diisi Padletnya. Saya akan melihat Padletnya ya. Iya. Oh Bu Erni, monggo. Monggo Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja bisa materi disiplin positif ini saya ikuti sangat menarik. Baik saya sebagai guru, sebagai wali kelas dan sebagai orang tua. Nah, saya kira tadi Bu Nisa menyampaikan bahwa materi yang berisi 13 slide ini hasil dari ringkasan dari beratus-ratus lembar begitu ya. Nah, saya merasa tidak ada yang bertanya karena saya merasa ini adalah hanya sangat positif dan harus saya pelajari, tidak hanya mendengar sekilas dalam memahami hati ini. Jadi saya berharap materi ini bisa di-share ke kami untuk lebih mendalami dan bisa menerapkan di baik di kelas sebagai wali kelas, sebagai guru maupun di rumah sebagai orang tua. Terima kasih, mudah-mudahan di-share. Ya, insya Allah nanti saya share ya, Bu, terkait dengan materi ini. Jadi memang sebenarnya di Google juga sudah banyak ya dialog-dialog terkait dengan restitusi ini. Ya. Jadi kalau baru dengar tak prostitusi apa Bu? Ada berbeda ya. Ini terkait restitusi ini, Bu. Refleksinya sudah diisi, Ibu. Mohon satu saja guru menyampaikan refleksinya yang meskipun mungkin di Padlet, Bapak Ibu bisa nanti saya tayangkan di Padletnya. Boleh menyampaikan refleksinya dalam sebentar terkait dengan hal baru yang mampu merubah paradigma. Monggo. Bisa disampaikan secara langsung gitu ya. Monggo boleh Bu Farida, refleksi pertama nggih. Monggo. Disampaikan Bu. Hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan? Paradigmanya awalnya bagaimana, sekarang bagaimana? Ya, jadi setelah kita mengikuti materi ini, saya memahami bahwa dulu kita berpikir bahwa saya sebagai guru adalah sumber informasi, sumber ilmu, walaupun ada orang bilang cuma selisih semalam gitu ya. Tapi itu ternyata keliru. Dari ini saya tahu bahwa anak bisa jadi sudah lebih dulu tahu, sehingga kita tidak lagi menjadi sumber utama ilmu yang kita sampaikan. Begitu. Terima kasih. Untuk disiplin positif, ternyata untuk memahami bahwa perilaku siswa yang terkadang kita nilai itu negatif, itu perlu teknik bagaimana kita meluruskan bahwa apa yang mereka lakukan itu keliru, dengan cara kita memposisikan sebagai seorang manajer, sehingga tidak membuat dia menjadi siswa yang tidak baik tapi memang belum tahu, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Farida. Oke, kemudian pertanyaan nomor 2 mungkin ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Monggo, silakan Bu Erni. Oke. Ya, mungkin saya merasa lebih ingin menjadi manajer yang tidak menghukum,
bisa menjadi teman dan limaknya ya sebagai manajer yang baik sehingga siswa merasa nyaman dan berdelivery yang sebenarnya. Terima kasih Bu Erni. Boleh yang ketiga, peran seperti apakah yang telah saya lakukan sebelum mengikuti modul? Mohon maaf, yang nomor 3 itu sebelum belajar tentang disiplin positif itu perannya sebagai apa? Tadi ada 5 peran ya. Nah, sebelum memahami ini, peran Bapak Ibu biasanya sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Wahyu boleh menjawab? Terima kasih pemirsa. Setelah mengikuti apa tadi paparan ya dari Bu Nisa, terus terang saya selama ini berarti merasa sebagai penghukum, pencipta merasa bersalah anak-anak. Satunya apa tadi yang negatif apa ya? Oh iya, pokoknya komplek Bu Nisa. Tapi setelah ini saya akan mencoba sebagai manajer ya, manajer sekaligus teman sekaligus apa tadi satu akan saya coba, tapi kayaknya berat ya. Tapi akan saya coba nanti saya mau menimba ilmu ke Bu Nisa lah. Biar ketika sama anak-anak saya cenderung sebagai manajer juga sebagai teman dan tidak seperti yang selama ini saya perankan gitu. Nanti kayaknya saya butuh apa ya? Kolaborasi. Iya, komunikasi yang lebih intens lagi ya, biar kalau anak-anak melihat saya itu tidak takut. Selama ini kalau anak-anak begitu lihat saya itu pasti lari, nggak tahu kayaknya melihat setan atau apa itu. Semoga setelah saya belajar nanti dari Bu Nisa tidak lagi begitu. Terima kasih Bu Nisa. Terima kasih atas refleksinya Bu Wahyu. Baik Bapak Ibu,